Halo, assalamualaikum semua. Perkenalkan saya Melani Manurung dari kelompok KKNDR 81 Winsu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips and trik bagi teman-teman semua dalam memahami dan mengerjakan soal-soal rekonsiliasi bank dengan tepat dan mudah. Nah, sebelum itu semua, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih rekonsiliasi bank itu. Rekonsiliasi bank itu dibuat oleh perusahaan pada setiap akhir bulan karena adanya perbedaan antara laporan yang diterima dari bank dengan catatan perusahaan. Nah, itu dia apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Selanjutnya langsung saja kita masuki ke tips yang pertama, dan ini saya rasa tips yang paling penting untuk mengerjakan soal-soal rekonsiliasi bank. Anda teman-teman semua hanya perlu memahami dan mengingat 7 poin yang akan saya sebutkan ini beserta kode-kodenya. Baik, dengan memahami 7 poin tersebut, Anda teman-teman semua bisa langsung mengerjakan soal rekonsiliasi bank. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. PT Sentosa merupakan nasabah dari Bank Syariah Madani Medan. Saldo rekening koran yang diterima 31 Januari 2013 merupakan saldo bank sebesar 24 juta. Sedangkan saldo menurut perusahaan 38.400.000. Perbedaan disebabkan antara lain. Nah, disinilah dia letak penting dalam mengerjakan soal-soal rekonsiliasi bank. Kita harus menggolongkan 6 perbedaan ini ke dalam 7 poin yang saya sebutkan tadi. Langsung saja kita yang pertama. Penagihan piutang oleh bank. Itu masuk ke poin nomor 5, yaitu penambahan oleh bank. Sehingga kodenya adalah menambah kas. Seperti itu, gampang kan? Kemudian cek yang beredar masuk ke nomor 2 dan kodenya adalah mengurangi bank. Yang ketiga, biaya administrasi bank masuk ke nomor 7, yaitu pengurangan oleh bank, maka kodenya adalah mengurang kas. Yang keempat, setoran dalam perjalanan masuk ke nomor 1, sehingga kodenya menambah bank. Yang kelima adalah bagi hasil masuk ke nomor 5, penambahan oleh bank, sehingga menambah kas. Kemudian yang terakhir, cek tidak cukup dana, itu masuk ke nomor 4, sehingga kodenya mengurang kas. Sebenarnya apa sih fungsi kode-kode yang saya sebutkan tadi? Fungsinya ialah agar kita mudah memasukkan perbedaan-perbedaan tersebut ke dalam golongan ditambah ataupun dikurang dalam laporan rekonsiliasi bank, baik itu laporan bank ataupun laporan perusahaan. Jadinya seperti ini. Yang nomor 1 misalnya, penambahan piutang oleh bank, kodenya ialah menambah kas. Sehingga dia masuk ke laporan perusahaan bagian ditambah. Yang kedua, cek yang beredar, itu kodenya adalah mengurang bank, sehingga dia masuk ke bagian dikurangi dalam laporan bank. Dan begitu seterusnya. Kode-kode yang saya sebutkan tadi digolongkan sesuai dengan kelompok apakah dia dikurang ataupun ditambah. Langsung saja kita masuki ke bagian 2, yaitu jurnal. Nah, di sini Anda teman-teman semua hanya perlu melihat bagian laporan perusahaan di bank rekonsiliasinya. Sehingga jadinya seperti ini. Jurnal yang pertama, Bank Syariah Medan pada piutang usaha dan pendapatan bagi hasil. Ini kita lihat dari yang ditambah bagian kas ataupun perusahaan. Begitu juga jurnal selanjutnya, yaitu beban bank piutang usaha pada Bank Syariah Madani. Itu berasal dari bagian dikurangi dari perusahaan. Oke, langsung saja kita masuki ke laporan yang terakhir, yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas ataupun saldo kas kepada saldo bank. Dan ini akan sangat-sangat mudah apabila teman-teman mengaplikasikan tips yang akan saya berikan. Yang pertama, apabila kita mengerjakan rekonsiliasi bagian bank, nah kita lihat juga tuh bagian bank. Kalau misalnya bagian ditambah tetap bagian tambah, yang dikurang tetap bagian kurang. Di sini bedanya ialah bagian perusahaannya. Bagian yang ditambah itu masukkan ke kolom kurang, dan bagian yang kurang dimasukkan ke kolom tambah. Jadi hasilnya seperti ini. Begitu juga kita lakukan kepada laporan rekonsiliasi saldo kas kepada saldo bank. Bagian ditambah kas tetap diletakkan pada bagian tambah. Begitu juga yang dikurang. Bedanya di bagian bank. Bagian bank yang kurang itu diletakkan yang ditambah, dan yang ditambah itu diletakkan yang dikurang. Jadi deh, begitu dia tips and triknya.
Oke, itu dia tips and trik dari saya bagaimana mengerjakan soal-soal rekonsiliasi bank dengan mudah dan tepat. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dalam memahami pelajaran rekonsiliasi bank. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi corona ini membuat kita tidak bisa sembarangan keluar, baik itu belajar ataupun mengikuti les-les bimbingan lainnya. Jadi saya harap video kali ini bisa memudahkan teman-teman dalam memahami dan mempelajari rekonsiliasi bank seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kepada teman-teman apabila saya banyak memiliki kata-kata yang kurang tepat ataupun berlepotan seperti itu ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.